organisasi itu nggak sehat, dampaknya apa? Dampak pertama yaitu orang merasa nggak percayaan, curiga, was-was, akhirnya kemudian orang nggak betah, akhirnya orang kemudian meninggalkan organisasi. Berikutnya itu adalah perasaan-perasaan takut, takut nanti bikin salah, takut dimarahi. Bayangkan datang ke tempat kerja tapi penuh dengan ketakutan atau khawatir. Ini gue nanti bekerja di sini sampai kapan ya? Ini organisasi setahun ke depan masih ada atau enggak gitu? Atau perasaan marah. Dan arti gini, saking marahnya dengan organisasi, itu sampai senang melihat organisasi itu menderita. Jadi kalau organisasi atasannya, wah kita ini kalah dan sebagainya, wah syukurin gitu. Orang itu harusnya merasa, aduh sedih ya. Kenapa sih kita bisa kalah, bisa nggak dapat kompetitor, bisa ini. Ini malah disyukurin. Yang namanya emosi itu menular. Bayangkan kalau di dalam lingkungan seperti itu, satu terus-menerus merasakan dan kemudian terus-menerus menular kepada yang lain. Seperti apa sih environment dari organisasi itu? Itu sebabnya kenapa organisasi itu harus secara berkala melakukan yang namanya organizational health check. Caranya gimana? Macam-macam sih. Bisa juga dengan melakukan survei, diberikan kepada karyawan, minta pendapat mereka, gimana pendapat kalian tentang organisasi kita saat ini? Atau taruh aja box, di mana karyawan pokoknya boleh nulis sesuatu, masukin, dan nggak usah tulis nama, dan itu akan dibaca oleh manajemen. Yang kedua, kalau biasanya di supermarket, nah, kan biasa dilakukan yang namanya mystery shopper. Jadi orang dibayar, sebenarnya konsultan yang dibayar khusus hanya untuk mengecek, pura-pura jadi customer. Gimana sih rasanya Anda dilayani oleh karyawan di tempat kita? Bagus nggak pelayanannya? Sebenarnya dia cuma hanya untuk ingin ngecek, namanya mystery shopper. Nah ini bagus juga sebenarnya, karena kalau biasanya kalau diawasi atau diamati, kan biasanya orang bisa berpura-pura. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sadar siapa yang mystery shopper itu. Kalau organisasinya sehat, biasanya kita bisa tercermin kok karyawan itu juga semangat, karyawan itu enjoy, dan itu tercermin cara dia berinteraksi dengan customernya. Tips yang berikutnya juga adalah exit interview. Jadi ketika karyawan keluar, pasti punya masalah kan? Kenapa kamu keluar? Saya cuma pingin keluar aja. Nggak mungkin lah. Pasti ada alasan yang membuat sampai akhirnya dia mau keluar. Itu kan keputusan besar. Cuman biasanya orang mau ngomong atau enggak. Nah, sebenarnya dari exit interview itu kan betul-betul digali. Kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di organisasi kita. Bisa juga, nah ini nggak gampang. Tapi sebenarnya alangkah bagus kalau organisasi bisa sampai melakukan. Istilah saya adalah downline coaching. Artinya kamu sebagai pemimpin, Anda sebagai pemimpin, tapi minta kepada bawahan untuk ditanya pertanyaan seperti seorang coach. Dan arti gini, boleh nggak minta masukan buat saya? Boleh nggak menurut kamu apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Tapi sekali juga, menurutmu apa hal yang menurut kamu saya perlu lakukan lebih baik lagi? Kira-kira ide dan saran buat saya apa? Jadi anak buah kita yang kita tanyain, mintain pendapat tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah ini adalah beberapa hal yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh kita. Rutin kita lakukan, itu membantu supaya organisasi kita tetap sehat.